Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yang diberi wasiat paling berhak menjadi imam. Kita menghadirkan nukilan dari pendapat Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Di situ kita sampai pada kisah bagaimana Abu Suraihah dia berwasiat kepada Zaid bin Arqam untuk mengimami salat ketika dia meninggal dunia. Tapi ketika itu bahwa Umar bin Harith dia seorang gubernur Kufah, dia gubernur Kufah, dia maju. Jadi ketika Abu Suraihah meninggal ini, maka sang gubernur maju untuk mengimami salat. Lalu kemudian putranya dia menyampaikan bahwa ayahnya itu Abu Suraihah sudah berwasiat kepada Zaid bin Arqam supaya mengimami salat jenazahnya. Lantas kemudian Umar bin Harith pun dia mundur, tidak menjadi imam salat jenazahnya. Kata Ibnu Qudamah, karena ini termasuk bagian dari hak mayit yang harus ditunaikan. Karena mayitnya berwasiat agar Zaid bin Arqam menjadi imam salat. Wasiat ini adalah hak mayit yang harus ditunaikan. Kata Ibnu Qudamah, ini sebagaimana jika dia berwasiat tentang sepertiga harta. Jadi, nak, saya punya 3 hektar tanah. Kalau saya mati maka sepertiga dari 1 hektar, dari 3 hektar itu, maka 1 hektar untuk SD Al-Birru misalkan. Maka itu wajib ditunaikan. Karena ini wasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kata Nabi, ats-tsulutsu katsir. Maka yang 2/3 itu untuk ahli warisnya. Sedangkan sepertiganya itu untuk wasiat yang dia sampaikan, entah untuk pesantren atau kerabat yang lain yang bukan termasuk ahli warisnya, maka itu boleh dan harus ditunaikan. Lalu kemudian siapa yang berhak menjadi imam setelah itu? Tadi yang diberi wasiat, maka berdasarkan kisah ini adalah pemimpin atau hakim agama. Pemimpin atau hakim agama. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Bukan ini. Oh ya. Wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Maka tidak boleh seseorang dia mengimami orang yang lain di wilayah kekuasaannya. Jadi menurut Imam Ibnu Qudamah yang pertama adalah yang diberi wasiat, lalu setelah itu adalah pemimpin. Tadi kan kisahnya gubernur. Gubernur kalau itu skupnya terlalu luas, maka mengerucut bupati, bupati bisa camat, bisa lurah. Nah, cuma kan sekarang biasanya gubernur, bupati, lurah itu bukan ahli agama juga. Berbeda dengan zaman dahulu. Pemimpin wilayah itu juga dia mempunyai pengetahuan agama yang
luar biasa. Ya, berbeda dengan sekarang. Maka kalau Anda jadi camat misalkan, suruh jadi imam sholat, kalau nggak betul-betul bisa ya harus sadar diri, tahu diri. Ya. Monggo Pak, jadi imam. Aku ora bisa lah, monggo. Jadi jangan mentang-mentang dia adalah pemimpin wilayah setempat lalu kemudian dia maju begitu saja. Karena ini terkait masalah din, masalah agama. Lalu kemudian setelah itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Karib kerabat, kerabat dekat. Misalkan yang meninggal seorang ayah, maka bapaknya, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Kalau bapaknya sudah tidak ada, kakeknya masih ada, maka kakeknya. Kakeknya nggak ada, ayahnya nggak ada, maka putranya. Tapi ada catatan di sini bahwa kerabat dekat ini pun dia harus yang paham ataupun tahu agama, pandai agama. Jadi kalau tidak pandai agama, maka sebaiknya jangan menjadi imam sholat, termasuk imam sholat jenazah. Karena kata Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi karib kerabat itu lebih layak untuk mengimami kerabat yang lainnya. Ya, masuk dalam ayat ini adalah sholat jenazah. Ya, terkait juga masalah mengimami sholat jenazah. Kata Syekh bin Baz bahwa ini kalau di luar masjid. Bagaimana kalau di dalam masjid? Artinya kita hendak mensolatkan seseorang yang meninggal dunia di luar masjid, misalkan di rumahnya. Maka urutannya seperti itu. Yang diberi wasiat ada enggak dari anak-anaknya? Ada enggak dari kenalan dia? Atau ada enggak dari guru-guru dia? Kalau ada, maka dia lebih diutamakan untuk menjadi imam sholat. Kalau tidak ada, maka pemimpin. Kalau tidak ada, maka kemudian baru kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya. Misalkan seperti tadi, bisa ayahnya, bisa kakeknya. Yang penting dia punya pengetahuan agama yang cukup. Nah, kalau tidak ada, maka berdasarkan hadis yang lebih berhak untuk menjadi imam sholat itu adalah orang yang paling faqih, orang yang paling berilmu. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis babul imamah, bab tentang imam sholat. Kata Nabi SAW, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap Al-Quran, yang paling pandai terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau bacaan pengetahuan tentang Al-Qur'annya sama, bagaimana? Ini ada dua orang, si fulan A, si fulan B, Muhammad, Abdullah, dua-duanya pandai semua tentang Al-Qur'an, hafalannya banyak semua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alamuhum bisunnati. Yang paling banyak pengetahuan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai dua-duanya sama, alma maternya sama, rankingnya sama, hafalan hadisnya sama, kata Nabi SAW, fa'aqdamuhum hijratan. Apakah ini mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Karena itu jauh-jauh hari Nabi sudah mengantisipasi. Bisa jadi dia pandai, sama-sama pandai tentang Quran, bisa jadi dia juga sama-sama pandai tentang hadis Nabi SAW. Maka kata Nabi, fa'aqdamuhum hijratan. Kalau dua-duanya pandai, dua-duanya paham tentang Quran, maka kata Nabi, siapa yang paling dulu hijrah? Bisa jadi si fulan A, dia dari nol, dari SD, dari SMP, dari SMA, dia sudah belajar di pesantren, lingkungannya lingkungan pesantren. Tapi yang satunya enggak, dia dari umum misalkan, bahkan pergaulannya pergaulan yang
bebas masa-masa mudanya, tapi kemudian di masa dewasanya dia masuk pesantren, tapi punya kecerdasan, akhirnya level di pesantrennya sama, di pondoknya sama, sama-sama pandai, maka dahulukan yang hijrahnya, yang dari kecil itu memang dia sudah belajar agama, daripada yang dulu dia tidak baik kemudian berubah menjadi baik setelah besarnya. Maka dahulukan itu. Kalau hijrahnya sama, dulu dia sama-sama nggak baik, kemudian hijrah, kemudian belajar agama, maka kata Nabi SAW, fa'aqdamuhum silman, dia yang paling pertama masuk Islam. Jadi logikanya kalau zaman dulu itu kan masa jahiliyah, maka siapa yang paling pertama masuk Islam. Maka kalau sekarang ya bisa seperti itu. Bisa jadi dia yang satu memang dari kecil sudah Islam, yang satu dia hidup di lingkungan keluarga Kristen misalkan. Lalu kemudian setelah mu'allaf masuk Islam, dia mempelajari agama, cerdas juga. Dan tidak sedikit yang demikian. Banyak mu'allaf yang dia lebih pandai daripada yang dari kecil sudah Islam. Maka kata Nabi, fa'aqdamuhum silman, yang pertama masuk Islam itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua, ya, yang paling tua. Maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang paling tua itu yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Maka di beberapa kampung itu yang menjadi imam sholat itu biasanya yang sepuh-sepuh, ya Pak, ya kan? Itu hadis terpisah dengan hadis ini. Kalau di sini kan ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling layak menjadi imam itu adalah yang paling bagus Qur'annya. Di riwayat yang lain disebutkan akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Mbah-mbah sudah tua, yang kata ya mungkin batuknya lebih panjang daripada Al-Fatihahnya katanya. Alhamdulillah gitu ya. Batuknya lebih panjang dari Al-Fatihahnya. Di kampung bapak saya yang paling sepuh, yang paling imam, yang menjadi imam. Ya. Suaranya lirih banget Pak. Mungkin ibu-ibu itu nggak dengar yang paling belakang, nggak dengar. Pelan sekali kalau sholat maghrib, sholat isya itu. Tapi kalau subuh sama maghrib itu ya banyak ibu-ibu ya. Tapi nggak ada yang protes. Ya ruku ikut ruku gitu aja. Yang penting dapat jamaah. Karena dia yang paling tua, yang paling sepuh di situ. Jadi seperti itu urutannya. Yang diberi wasiat, pemimpin, lalu kemudian karib kerabat. Nah, karib kerabat ini yang paling paham tentang agama. Lalu kalau tidak ada, maka imam setempat, orang yang dianggap paling faqih, yang paling tahu tentang agama. Ini kalau di luar masjid. Jadi catatan tadi itu kalau di luar masjid, maka urutannya seperti itu. Tapi ini harus kita pahami bahwa ini salah satu pendapat. Bahkan ini pendapat Imam Hambali dan Maliki. Jadi urutan seperti itu adalah pendapat. Karena ada yang berbeda pendapat dengan Imam Hambali. Di antaranya adalah Imam Hanafi. Dia lebih memilih pendapat bahwa yang berhak atau yang lebih didahulukan menjadi imam itu adalah pemerintah, pemimpin, baru kemudian wali, wali atau karib kerabatnya dari si mayit. Itu yang lebih didahulukan. Kalau Imam Syafi'i berbeda lagi, dia lebih mendahulukan keluarganya daripada yang lainnya. Kenapa? Karena menurut pendapat Syafi'iyah itu bahwa keluarganya itu adalah orang yang sedang tertimpa musibah. Dia adalah orang yang sedang bersedih. Nah, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia menjadi imam sholat, artinya bahwa sholat jenazah itu intinya itu adalah doa. Doa untuk si mayit. Ketika dia menjadi pemimpin dalam keadaan sedih, dalam keadaan lebih khusyuk, maka itu lebih layak untuk mendapatkan pengkabulan doa. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut ini sih
menurut saya pribadi, monggo silahkan ya. Mau pendapat yang mana, nggak masalah. Tapi yang lebih utama itu tentunya yang paling pandai, yang paling faqih. Jadi sebagaimana imamah sholat ya, seperti ini, sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, maka kita berpatokan pada hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang menjadi imam sholat itu adalah yang paling aqra terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran. Apa yang dimaksud aqra di sini? Aqra dari kata qara'a yaqra'u, membaca, yang paling pandai membaca Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa aqra di sini mengandung dua makna, yaitu aktsaruhum Qur'anan wa ahsanuhum qira'atan. Jadi yang pertama makna aqra itu adalah aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lalu yang kedua ahsanuhum qira'atan, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kalau digabungkan aqra'uhum li kitabillah, berarti hafalannya ya banyak, bacaannya juga bagus, sesuai dengan tajwid-tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya. Itu yang berhak untuk menjadi imam sholat. Itu tentang siapa yang paling berhak didahulukan ketika menjadi imam sholat. Jadi kalau yang diberi wasiat itu tidak layak untuk menjadi imam sholat, ya sebaiknya jangan. Lalu kemudian kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Bacaan sholat tidak dikeraskan, baik imam maupun makmum. Jadi kita harus tahu asal usulnya. Bukan sekedar sholat jenazah tuh lirih orang dikeraskan. Dari mana tahu gitu kan? Taunya kan kita sholat jenazah itu enggak pernah ada yang dikeraskan. Dari mana? Nah, kita harus tahu. Baik imam maupun makmum, maka imam pun tidak boleh mengeraskan bacaan ketika sholat, makmum pun demikian. Hadisnya diantaranya adalah di sini. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, as-sunnatu fis sholati 'alal janazati. Sunnah dalam mengerjakan sholat jenazah, an yaqra'a fit takbiratil ula, dia membaca ketika takbir yang pertama bi ummil Qur'ani, yaitu membaca surat Al-Fatihah makhafatatin, yaitu dengan dilirihkan, khafiyah, tersembunyi. Maksudnya di sini dilirihkan. Ini diriwayatkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, hadisnya sahih. Jadi kita sudah tahu dalilnya di sini. Bukan sekedar turun temurun, oh iya, karena sudah menjadi kebiasaan kita taunya wong imamnya ngajarin nek sholat jenazah ora disurukna ya ora disurukna. Tapi tahu dari mana? Nah, kita sekarang lebih mantap sudah tahu dalilnya. Bahwa ada riwayat dari yang disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, bahwa Abu Umamah dia mengatakan as-sunnatu fis sholati 'alal janazati, bahwa yang sunnah ketika sholat jenazah adalah an yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'ani makhafatatan atau makhafatatin, bahwa pada takbir yang pertama dia membaca surat Al-Fatihah dengan dilirihkan. Tsumma yukabbiru thalathan, takbir yang pertama surat Al-Fatihah dilirihkan. Tsumma yukabbiru thalathan, lalu kemudian bertakbir 3 kali lagi. Takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Wa taslimu 'indal akhirati, kemudian salam 'indal akhirati, ketika takbir yang terakhir. Berarti sholat jenazah 4 takbir. Yang pertama tadi hanya disebutkan Al-Fatihah, kalau membaca Al-Fatihah dilirihkan. Nah, bagaimana dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu? Bagaimana kalau yang keempat kita juga mau berdoa? Apakah dikeraskan? Nah, maka kita ada istilahnya qiyasul aulawi, ya. Qiyas, analogi, ya. Analoginya apa?
Kalau di sini kan poinnya bahwa bacaan sholat tidak dikeraskan, artinya semuanya. Al-Fatihah, sholawat, doa. Kalau yang keempat ada doa. Berarti tidak dikeraskan bacaan semuanya, baik imam maupun makmum. Dari mana ini? Maka hadis yang tadi yang menyebutkan bahwa as-sunnatu fi as-salatu 'alal janazati an yaqra bi ummil qur'ani fi takbiratil ula makhafatatin. Itu terkait juga makmum maupun imam, mencakup imam maupun makmum. Nah, analoginya bahwa kalau umul kitab Al-Fatihah itu tidak dikeraskan, maka yang lain lebih layak untuk tidak dikeraskan. Kenapa? Yang pertama, karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah orang yang tidak membaca surat Ummul Quran, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang salatnya tidak membaca ini, maka salatnya tidak sah. Yang wajib saja artinya yang paling utama Ummul Quran itu aja disunahkan untuk dilirihkan, maka yang lain itu lebih layak untuk dilirihkan. Jadi Nabi itu cukup menyebutkan satu saja. Itu bagaimana redaksi dari Nabi SAW yang cukup simpel tapi maknanya bisa dipahami. Bahwa ketika riwayat itu menyebutkan bahwa as-sunnatu fi sholati 'alal janazati an yaqra fi takbiratul abi ummil qur'ani makhafatatan, maka thumma yukabbiru thalathan. Takbir yang ketiga ini salawat, doa, lalu kemudian doa jika ada yang terakhir, maka itu lebih layak untuk dilirihkan. Maka cukup untuk dilirihkan. Lalu kemudian makmum pun tidak perlu mengeraskan. Kalau imam tidak mengeraskan, maka makmum pun tidak mengeraskan. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Karena imam itu dijadikan sebagai pemimpin terdepan adalah untuk diikuti oleh makmumnya. Maka imam pun tidak membaca dengan dikeraskan, makmum pun mengikuti tidak membaca untuk dikeraskan. Kecuali ada pengecualian. Sebagaimana misalkan sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, sholat jumat, maka itu ada pengecualian, ada dalil-dalil tertentu yang menunjukkan bahwa imam itu mengeraskan bacaan sholat. Berbeda dengan kemudian takbir dan i'tidal, maka itu dikeraskan. Misalkan kalau semuanya dikeras, kalau semuanya dibaca lirih, misalkan tadi di sini disebutkan Ummul Quran, kalau Al-Fatihahnya lirih, bagaimana dengan takbirnya? Apakah lirih? Jadi makmumnya hanya mengikuti gerakan imam saja? Ya tidak, ya. Bukan. Maksudnya adalah yang dilirihkan itu bacaan setelah membaca takbir Allahu Akbar, maka Al-Fatihahnya lirih. Allahu Akbar, salawatnya pelan-pelan, tidak sampai terdengar oleh makmum. Allahu Akbar, doanya pun pelan-pelan. Tapi takbirnya pun tidak. Takbirnya tidak. Kalau dalam sholat yang biasa bukan jenazah, i'tidalnya tidak dilirihkan. Kenapa? Karena makmum itu mengetahui perpindahan gerakan sholat imam itu dari takbir. Maka disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan itu sebagai isyarat bahwa sudah ada perubahan dari satu posisi ke posisi berikutnya. Kemudian poin setelahnya tidak ada ruku dan sujud. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, kalau sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Kenapa tidak ada ruku dan sujud? Karena ini sholat jenazah. Di depan kita itu ada mayit. Sementara kita dilarang untuk bersujud kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga jangan kalian bersujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Zat yang menciptakan keduanya jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya Allah melarang kita sujud kepada matahari, melarang kita sujud kepada bulan, yang mana keduanya itu adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, makhluk Allah yang sangat besar. Maka bagaimana hanya dengan manusia? Ya? Bagaimana cuma dengan manusia yang kecil sekali itu? Apalagi manusia itu terciptakan dari air yang hina, maka itu lebih layak lagi untuk tidak sujud kepada manusia. Kepada matahari saja, kepada bulan saja, makhluk Allah yang besar, yang luar biasa, kita dilarang untuk sujud. Ya. Ada yang menyembah matahari, ada Shinto menyembah matahari, apalagi kepada manusia. Ya, maka ini lebih layak tidak boleh untuk sujud. Maka tidak ada ruku dan tidak ada sujud, karena di depan kita itu adalah ada mayit. Jadi ada pengecualian untuk sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Lalu kemudian yang terakhir, adabnya adalah setelah selesai sholat, imam tidak memimpin dan menutup doa. Biasanya kan ada sebagian yang tradisinya itu membaca doa cukup panjang, ya, bisa sampai setengah jam. Bisa sampai setengah jam. Padahal sholat jenazah sendiri itu isinya adalah doa. Dari Al-Fatihah itu sudah doa, sholawat itu doa, Allahumma gfir lahu warhamhu itu doa, yang terakhir doa, semuanya adalah doa. Maka setelah selesai sholat jenazah tidak perlu imam memimpin doa. Jadi langsung, karena ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, asri'u bil janazati. Jadi kalau memimpin doa dulu sampai setengah jam, bahkan ada yang lebih, itu berarti menyelisihi apa yang menjadi perintah Nabi, supaya ketika ada jenazah untuk segera diurus. Tidak perlu doa. Juga tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa setelah selesai sholat jenazah itu ada doa-doa khusus, tidak ada. Tidak ada. Jadi langsung selesai disolatkan, langsung dibawa dikuburkan. Sekarang kita masuk kepada tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah, maka ini terkait jenazah dan yang mensolatkan. Yang pertama, bagaimana kita meletakkan jenazahnya ketika mensolatkan jenazah? Apakah diletakkan di depan ataukah di belakang? Kan gitu. Kalau yang nggak tahu kan logikanya, sujud matahari ora uli, sujud mung bulan ora uli. Lagi anak jenazah kepriwe malah disolati nang ngarep. Usuk nang mburi bae, usuk nang mburi. Langsung orang ngerti kan? Kuwi jenenge madhab apa, Pak? Madhab Awuriyah. Madhab Awuriyah. Kalau nggak belajar gitu, logikanya kan gitu logikanya. Wong mati kok disolati. Darani nyembah wong mati. Maka jenazah diletakkan di depan imam. Nah, di depan imam. Berarti pertama adalah jenazah, lalu imam, baru makmum. Itu posisinya. Jenazah, imam, makmum. Jenazah diletakkan di depan. Itu yang pertama. Dari mana kita tahu? Nanti dari hadis yang setelahnya. Dari posisi imam itu berdirinya di mana? Kita bacakan saja. Syahidu Anas Ibn Malikin shalla ala janazati rajulin faqama 'inda ra'sihi. Anas ini dia mensolatkan jenazah laki-laki, lalu dia berdiri sejajar dengan kepalanya. Nah, berarti kan di depannya. Kepala si mayit itu berarti posisi mayit itu ada di depan imam, ya, bukan di belakang. Jenazah diletakkan di depan, itu tadi. Secara umum ini bisa dimaknai, bisa dipahami dari hadis bahwa para sahabat, demikian juga Nabi SAW ketika mensolatkan, kalau laki-laki itu sejajar kepala imam, kalau perempuan sejajar dengan perut, ya, bagian pusar. Maka ini menunjukkan bahwa jenazah diletakkan di depan, ya. Khawatirnya takut, ya, karena mungkin, karena kan di antara tanda dekatnya hari kiamat itu kan dengan dicabutnya ilmu.
tanda dekatnya hari kiamat, dicabutnya ilmu din, ilmu agama. Dari mana ilmu agama dicabut? Bagaimana Allah mencabut ilmu agama ini? Dengan mematikan para ulama, dengan mematikan para ahli ilmu agama, dimatikan oleh Allah. Kemudian kalau sudah demikian, banyak orang yang tidak tahu, bisa jadi ini terjadi pergeseran, ya, pergeseran. Nah, ini bahaya. Lalu bagaimana cara memposisikan jenazahnya? Tadi posisi jenazah di depan. Nah, sementara jenazah itu ada kepala, ada kaki. Apakah diletakkan seperti ini? Kakinya menghadap ke arah kiblat, kepalanya itu menghadap ke arah orang yang mensolatkan, ataukah seperti ini, miring, kepala sampai kaki menghadap ke arah kiblat? Maka dari hadis yang tadi, posisinya seperti posisi ketika orang yang sakit, ketika sholat. Cuma orang sakit itu kan kalau dia bisa miring gitu kan, miring dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau orang yang meninggal dunia pun demikian dari hadis ini, bahwa Anas bin Malik ketika dia menjadi imam sholat, mensolatkan jenazah, dia berdiri di sejajar dengan kepalanya. Otomatis dia cara memposisikan jenazah adalah seperti ini. Jadi kerandanya ataupun orangnya kalau sudah dikafani tidak seperti ini, yang delosor menghadap tapi menyamping kayak gini. Nah, jadi cara memposisikan jenazahnya demikian. Kepalanya adalah di sebelah kanan, lalu kemudian kakinya di sebelah kiri. Itu umumnya. Itu umumnya. Tapi menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak ada ketentuan untuk meletakkan apakah kepalanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri imam. Kanan atau kiri. Andai misalkan orang yang mengurus jenazah itu lupa karena sudah dimasukkan, kalau dulu kan mungkin ya, tidak ada keranda gitu kan. Kalau di Saudi demikian kayaknya ya. Kalau mau disolatkan kan masih di atas usungan saja, tapi tidak ditutup gitu kan, tidak ditutup. Maka terlihat mana kepala mana kaki bisa dibedakan. Tapi kalau sudah tertutup mungkin salah. Ya. Salah menempatkan posisi kepala atau kaki. Nah, menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak ada ketentuan, tidak ada dalil yang sharih yang menyebutkan bahwa kepala harus di sebelah kanan imam dan kakinya di sebelah kiri imam. Andai itu terbalik, kemudian tetap dikerjakan sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Tidak mempengaruhi terhadap sah tidaknya sholat jenazah. Jadi tidak ada ketentuan mau di belakang, mau di kanan atau di kiri imam, kanan atau kiri imam. Andai misalkan kepalanya di sebelah kiri, menghadap sebelah kiri seperti ini, maka posisi imam sama berdirinya di mana? Inda ra'sihi, sejajar dengan kepala kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, maka dia harus yusalli 'alaiha wasataha. Dia sholat di tengahnya, pas di pusar atau di bagian, mohon maaf, kemaluan ini, antara pusar sampai kemaluan, di tengahnya. Maka tidak bergeser, tidak ada bedanya. Mau diposisikan seperti ini ataupun seperti ini, sama saja. Ya, posisi imamnya sama, dia sejajar dengan kepala kalau dia laki-laki, dia sejajar dengan perut kalau dia perempuan. Kalau dibalik demikian sama, bisa. Makanya dari sini Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia mengatakan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kepala itu harus di sebelah kanan, kemudian kaki di sebelah kiri imam. Andai terbalik tidak mengapa. Tidak mengapa. Cuma umumnya itu adalah ketika memposisikan jenazah itu hendak disolatkan, maka kepala di sebelah kanan imam, kakinya di sebelah kiri imam. Ketika mau memasukkan ke liang lahat, menidurkannya pun demikian, memiringkannya di sebelah kanan. Kepala di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri, kemudian dimiringkan menghadap kiblat. Demikian. Artinya tidak ada bedanya ya, untuk memposisikan jenazah ini. Andai salah menempatkan posisi jenazahnya, maka itu tidak mempengaruhi terhadap sah tidaknya sholat berjamaah dari sholat jenazah ini.
Yang tidak boleh kalau ada keyakinan tertentu, misalkan ya. Kalau ada keyakinan tertentu, dalil-dalil yang tidak ada dasarnya, yang saya dapatkan, yang pernah saya alami. Ya, belum lama itu yang waktu bapaknya Mas Hendra itu. Jadi kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, maka harus di sebelah sini. Kalau perempuan Allahumma gfir laha, harus sebelah kiri gitu, katanya seperti itu. Ya, imamnya harus di sebelah kiri, Allahumma gfir lahu. Perempuan sebelah sana, Allahumma gfir laha. Nah, itu kan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya yang bisa diambil. Jadi kalau terbalik tidak mengapa. Itu yang pertama. Posisi jenazahnya di depan, kemudian yang umum itu kepala di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri. Yang kedua, posisi berdiri imam. Tadi sudah disinggung sedikit. Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Itu poin yang kedua. Jika jenazah perempuan, imam berdiri di bagian tengahnya. Ya. Alasannya itu apa? Kenapa enggak sama hukumnya? Di hadis ini tidak disebutkan. Yang pertama dari Abul Ghalib Al-Khayyat. Hadis yang tadi, syahidtu Anas ibn Malikin shalla ala janazati rajulin faqama 'inda ra'sihi. Hadis Imam Ahmad. Abu Ghalib dia mengatakan, aku melihat Anas bin Malik, berarti sahabat, aku melihat sahabat Anas bin Malik mensolati jenazah laki-laki, beliau berdiri sejajar dengan kepalanya. Nah, jadi jangan lupa Pak, kalau laki-laki sejajar dengan kepalanya. Perhatikan, kalau di sini kan sekarang sudah pakai ini ya biasanya, pakai penutup keranda, ada tulisan tauhidnya itu. Jadi biasanya kepalanya itu sebelah dari mengikuti itu tulisan Arabnya itu. Right to left itu kan dari kanan ke kiri, berarti kepalanya di sebelah kanan. Aku melihat Anas bin Malik mensolati jenazah laki-laki, lalu beliau berdiri sejajar dengan kepalanya. Ketika itu Al-A'la bin Zayyad Al-Adawi berkata, wahai Abu Hamzah, beginikah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mensolati jenazah laki-laki sebagaimana engkau berdiri? Jadi kunyah dari Anas bin Malik namanya Abu Hamzah. Abu Hamzah. Kata Anas bin Malik, "Na'am, iya." Jadi Anas bin Malik sumbernya adalah dari Nabi, bahwa Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mensolatkan jenazah laki-laki berdiri sejajar dengan kepalanya. Maka Anas bin Malik pun mengamalkan ini, lalu kemudian dilihat oleh Abul Ghalib. Kemudian Al-A'la ketika itu menanyakan langsung kepada Anas bin Malik, karena dia tidak melihat Rasulullah SAW mensolatkan jenazah yang demikian, maka dia berkata, apakah benar? Jadi untuk memastikan bahwa engkau melihat Rasulullah SAW solat sebagaimana engkau berdiri seperti sekarang ini, kata Anas bin Malik, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jenazahnya perempuan, ini sebagaimana hadis Samurah bin Jundub, Samurah atau Samurah bin Jundub, bukan Junub. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'bin." Ini kan berarti hadis meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jenis hadis yang kedua, Nabi berbicara atau Nabi melakukan kemudian disampaikan oleh sahabatnya. Shallaitu khalfan nabi, aku sholat jenazah di belakang Nabi, wa shalla ala ummi Ka'bin. Ketika itu beliau mensolatkan jenazahnya Ummi Ka'ab, berarti perempuan jenazahnya. Matat, yang meninggal dunia, wa hiya nufasa'u, dalam keadaan masih nifas. Jadi Ummu Ka'ab meninggal dunia dalam keadaan masa nifas. Ya, mungkin kehabisan darah ya, kehabisan darah.
Beberapa kondisi terjadi demikian, ibu-ibu di masa nifasnya habis melahirkan, dia kehabisan darah kemudian meninggal dunia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lis-salati 'alaiha, untuk mensolatkan jenazahnya, wasatoha, di tengahnya. Nah, di bagian pusar ke arah area kemaluan di situ. Di bagian tengahnya. Tidak disebutkan alasannya kenapa Nabi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini posisi untuk imam. Posisi untuk imam. Jadi kalau makmum, ya tidak. Makmum mengikuti di belakangnya, bikin soft di belakangnya. Kalau sholat sendirian, ini pun berlaku. Andai dia sholat jenazah sendirian, datang terlambat tapi jenazah belum diusung, maka ketika dia sholat sendirian, laki-laki tepat sejajar dengan kepalanya, perempuan maka tepat sejajar dengan bagian tengahnya. Tapi kemudian disebutkan di Hasyiatul Adawi, ya, kitab Hasyiatul Adawi, di situ disebutkan ada perkataan dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Mungkin sahabat ini pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa Nabi SAW membedakan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki imam atau ketika dia sholat sendirian harus sholatnya sejajar dengan kepala, perempuan harus sejajar dengan perutnya. Kata Abu Hurairah, li'annahu yasturuha 'indan nasi. Jadi kata Abu Hurairah bahwa perempuan ketika mensolatkan jenazahnya itu, ketika jenazahnya adalah perempuan, ketika disolatkan, maka imam atau orang yang sholat sendirian dia harus sejajar dengan perutnya, bahwa hal itu adalah untuk menutupi jenazah dari pandangan manusia. Di mana jenazah ketika itu tidak ditutupi dengan keranda, jadi terlihat jelas kain kafannya itu terlihat jelas. Nah, karena kain kafan ini dililitkan, itu kan jadi membentuk lekukan gitu kan, membentuk lekukan, apalagi diikat, maka untuk menutupi bagian ini pendapat dari sahabat saja, untuk menutupi bagian vitalnya itu dari pandangan manusia, orang-orang yang mensolatkan dari para makmum yang ada di belakangnya, maka imam fungsinya selain dia memimpin doa, memimpin sholat jenazah, dia juga menutupi bagian vitalnya, bagian auratnya, supaya orang terganggu. Biasanya ya Pak Mail di mbok keganggu iki salat jenazah wedon mana nggih janda kembang iki lho sing mati ngono nggih takbir matane ngana-ngana gitu kan. Ya, fungsi imam itu salah satunya adalah untuk menutupi pandangan makmum. Ya. Siapa tahu ada otak-otak yang rusak kayak gitu, otak-otak yang rusak. Melihat jenazah saja dia tergoda. Ada nggak Pak? Ada. Bukan aneh ini. Memang ada beberapa berita-berita itu demikian. Ya, sudah meninggal masih digauli. Ada beberapa kasus itu dia bukan hanya sekedar mencuri kain kafannya saja, tapi dia juga masih digauli. Nauzubillah min dzalik. Punya kelainan mungkin ya. Punya kelainan. Ada itu berita seperti itu, dia mencuri kain kafan, jadi baru dikuburkan, kain kafannya dicuri, lalu kemudian itu juga ya. Kemudian kita lanjutkan. Makmum berdiri di belakang imam. Ya, di belakangnya karena dia makmum. Makmum artinya mengikuti. Dan perempuan boleh ikut sholat jenazah. Nah, perempuan boleh ikut sholat jenazah. Jadi kalau ada kerabat atau keluarga sendiri yang meninggal, ya ibu-ibu ataupun anak-anak yang perempuan, maka persiapkan dia. Ya, jangan hanya terlalu dalam kesedihannya, mengingat mungkin kebaikan orang tuanya, kebaikan dia si mayit itu, kemudian dia tidak ikut sholat. Kalau bisa kasih kesempatan, karena ini adalah salah satu
bentuk kita memberikan kebaikan kepada mayit adalah dengan mendoakan mayit. Di antara bentuk mendoakan mayit adalah dengan ikut mensolatkan. Itu yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka perempuan-perempuan pun demikian. Maka kalau bisa sebaiknya jangan terlalu larut dalam kesedihan, tapi dia ikut mensolatkan. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Abi Talhah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Abu Talhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umair ibn Abi Talhah. Sesungguhnya Abu Talhah itu memanggil Rasulullah, mengundang Rasulullah, da'a Rasulullah untuk mensolati jenazah Umair bin Abi Talhah, anaknya yang masih kecil itu, putranya yang meninggal dunia. Hina tufiya, ketika meninggal dunia. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun datang untuk memenuhi undangan Abu Talhah. Fasalla alaihi fi manzilihim. Lalu Rasulullah mensolatkan jenazah Umair bin Abi Talhah di rumahnya, tidak dibawa ke masjid. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun maju menjadi imam salat. Wa kana Abu Talhah wara'ahu. Abu Talhah di belakangnya, ayahnya, ayah dari mayitnya itu. Wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah. Istri Abu Talhah, Ummu Sulaim, di belakangnya lagi. Walam yakun ma'hum ghairahum. Tidak ada orang lain selain mereka. Rasulullah sebagai imam, Abu Talhah makmum laki-laki, Ummu Sulaim makmum perempuan. Cuma 3 orang karena ini disolatkan di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu boleh ikut mensolatkan. Terus kemudian posisi makmum berdirinya di mana? Di depan, imam di belakang. Imam di depan, makmum di belakang imam. Kemudian perempuan juga di belakangnya. Meskipun tidak ada shaf, ya. Jadi tidak boleh laki-laki perempuan berjejer, tidak boleh. Kalau dia hanya satu-satu, maka imam, makmum laki-laki, makmum perempuan. Kalau jumlahnya banyak yang ingin ikut mensolatkan, maka poin yang keempat harus membentuk 3 shaf. Disunnahkan untuk membuat 3 shaf. Meskipun dalam satu shaf itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Ini sebagaimana hadis Abu Umamah. Dia berkata, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala janazatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Wa ma'ahu sab'atu nafarin. Lalu ada 7 orang yang ingin ikut mensolatkan bersama Nabi. Faja'ala thalathatan saffan. Lalu Nabi menjadikan dari 7 orang itu 3 shaf. Wathnaini saffan wathnaini saffan. Shaf pertama 2 orang, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 2 orang. Berarti yang ketujuhnya Nabi ini. Yang ketujuhnya. Karena di sini ada 7 orang. Nabi 2 orang, 2 orang, 2 orang. Meskipun ke samping kanan kiri masih panjang, masih luas, tapi sunnahnya adalah membentuk 3 shaf. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kalau posisinya sudah dibetulkan, sudah disesuaikan posisi jenazah, posisi mayit, posisi imam, sejajar kepala oleh laki-laki, sejajar perempuan kalau mayitnya perempuan, ya, sejajar perutnya. Lalu kemudian makmumnya juga sudah diposisikan, maka sudah tinggal mulai sholatnya. Jadi sebelum mensolatkan jenazah, imam itu harus betul-betul memperhatikan posisinya. Posisi jenazah diperhatikan, kepalanya di mana, laki-laki atau perempuan, terus posisi imamnya, dia sudah betul atau belum, baru dia memperhatikan makmumnya. Makmumnya ada berapa? Kalau cuma 6 orang maka tetap dibuat 3 shaf. 3 shaf. Kalau banyak, maka perhatikan kalau masih luas 3 shaf itu yang sunnah. Kalau sudah mentok 3 shaf itu tidak memenuhi, maka ke belakang membentuk shaf yang baru. Baru setelah itu memulai untuk sholat jenazah. Yang pertama adalah takbir. Ini sama seperti sholat pada umumnya. Sholat pada umumnya. Takbir yang pertama
Tentunya dengan niat, sama seperti pada sholat pada umumnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka tidak boleh kita lupa untuk berniat ketika hendak mensolatkan jenazah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada doa-doa, di situ ada sholawat. Maka supaya ibadah ini diterima oleh Allah, jangan sampai lupa kita innamal a'malu bin niat, ngerentek nang hati. Aku niat sholat jenazah, ya, ngerentek nang hati. Jadi ngerenteknya itu, jadi jangan lalai kita, karena saking apanya biasanya kadang lalai. Kita datang aja ke sholat zuhur, kadang langsung takbir gitu. Kalau bisa jangan langsung takbir, kerentek dulu niat, ya, supaya tidak salah niatnya di sini. Sholat zuhur, nangkene rasanya isya pada berakaat isya ya. Gimana? Jadi harus ngerentek dulu. Jadi datang jangan langsung takbir. Ini pun demikian. Baik apa sholat apa kayak jenazah langsung takbir. Allahu Akbar. Ya, tenang dulu, niatkan dulu di dalam hati kalau dia mau sholat jenazah, bukan sholat zuhur. Allahu Akbar. Oh iya, sholat jenazah kok. Jadi harus tenang dulu, kemudian dia ngerentek di batin, di hati kita bahwa kita niat sholat jenazah. An-niyatu mahaluhal qalbu, tempatnya di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tapi sebagian madhab mengatakan dilafadzkan itu boleh. Kenapa? Jadi lafadz itu hanya untuk membantu. Tapi itu bukan sunnah, dibolehkan saja. Lafadz itu untuk membantu. Jadi sebagian orang itu susah untuk konsentrasi ketika dia berniat. Baru takbir Allah, apalagi harus menggabungkan dengan takbir. Kita takbir artinya apa? Kita niat sholat apa, gitu kan? Nah ini susah, ini nggak biasa kayak gitu. Akhirnya diulang lagi. Imamnya udah selesai Al-Fatihah, dia masih sibuk dengan niatnya. Niatnya kepribadi, bingungan. Akhirnya ada yang membolehkan dia mengucapkan untuk nawaitu an usolliya sholatadz zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala mustaqbilal kiblat. Itu kalau mbah-mbah nggak pernah belajar dari kecil suruh ngapalin itu panjang banget, nggak bisa-bisa itu. Nggak bisa-bisa. Yang wajib Al-Fatihah dia aja masih belepotan, apalagi dia harus berkecamuk dengan menghafal niat. Ya, jadi lafadz itu hanya untuk membantu, sebagian mazhab mengatakan demikian. Andai tidak dilafadzkan, maka itu rentek nang hati. An-niyatu, sampai saya baca di kitab kuning itu an-niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Lafadz itu hanya sebagian madhab berpendapat itu untuk membantu mengkonsentrasikan ketika kita hendak melakukan ibadah. Tapi yang utama maka tidak perlu dilafadzkan. Bahkan sebagian mengatakan melafadzkan itu adalah bid'ah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau madhab Syafi'i itu dibolehkan karena untuk membantu saja. Tapi yang sunnah itu tidak melafadzkan karena niat ada di dalam hati. Tadi takbir yang pertama jangan lupa untuk niat, persiapan untuk niat. Setelah itu sama seperti sholat yang lain, mengangkat kedua tangan. Jadi tidak ada bedanya. Kalau tidak ada pengkhususan di situ maka kita tidak boleh mengkhususkan. Ya, seperti tadi misalkan tidak ada ruku, tidak ada sujud karena memang disebutkan tidak boleh ruku dan sujud. Logikanya juga masuk akal. Lalu kemudian disunahkan softnya harus 3. Softnya harus 3. Itu untuk sholat jenazah. 6 ini 6. Tidak boleh untuk sholat duhur. Ya, misalkan kita mau jadi imam ada 6 orang. Yuk 3 soft. Ini sholat duhur bukan sholat jenazah. Maka ini tidak boleh dikerjakan ketika sholat duhur. Karena ini khusus untuk sholat jenazah. Lalu kemudian yang tadi niat, setelah niat takbiratul ihram seperti biasa. Bukan takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Takbir yang pertama seperti biasa. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangannya seperti sholat-sholat pada umumnya. Ada pendapat hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak, atau udhunaihi, sejajar dengan ujung daun telinga seperti ini. Dan jari jemari menghadap ke depan.
Ya, jadi bukan seperti ini. Allahu Akbar, bukan. Ya, atau diputar Allahu Akbar, bukan. Ya. Atau hanya sekedar kayak gini, ya, bukan ya. Ya. Yang sempurna, maka jari jemari semuanya harus menghadap kiblat, kemudian dirapatkan, bisa sejajar dengan pundak ataupun sejajar dengan daun telinga. Tidak boleh terlalu lebar seperti ini. Ada yang sholatnya Allah, itu ya bukan. Biasa, normal saja. Normal, tapi sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Mengangkat kedua tangan sudah, berniat sudah. Ya. Makmum mengikuti. Ada hadis Imam Ahmad kalau nggak salah ini. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yasma'u man khalfahu. Oh, bukan ini, bukan. Sudah suruk ya? 2 menit lagi. Imam mengeraskan. Oh. Ketika takbir imam mengeraskan. Oh ini ya. Takbir dengan membaca Allahu Akbar sama seperti sholat yang lain. Allahu Akbar. Bagaimana kalau diganti dengan yang lainnya Allahul A'zam? Tidak boleh ya. Karena riwayatnya Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan Allahul A'zam meskipun maknanya sama. Allahu A'zam tidak boleh. Apalagi diganti dengan bahasa kita, maka batal salatnya. Allah anu maha besar, tidak boleh ya. Dengan bahasa kita. Diganti dengan bahasa Arab yang maknanya sama juga tidak boleh. Allahu A'zam tidak boleh. Dalam salat jenazah pun demikian. Imam mengeraskan bacaan takbirnya seperti tadi. Ini riwayat Imam Ahmad, wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yasma'u man khalfahu. Bahwa imam itu mengeraskan bacaan takbirnya sampai makmum itu mendengarkan. Karena fungsi takbir diantaranya kalau sholat secara umum itu adalah untuk mengetahui perpindahan antara satu posisi ke posisi yang lain, namanya takbir intiqal. Kalau ini berarti juga untuk menjadi isyarat terjadinya perpindahan antara satu posisi, yaitu dia membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dia membaca sholawat, setelah itu membaca doa. Itu juga diisyaratkan dengan takbir. Yang mengeraskan takbir hanya imam, karena fungsinya untuk mengetahui makmum. Ini loh, sekarang kita baca sholawat. Ini loh, sekarang kita baca doa. Itu fungsi di antara takbir, di antaranya. Ya, demikian kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang tata cara sholat jenazah. Ya. Nanti tentang bacaannya, lalu kemudian salamnya, kemudian cara mengangkat tangan tadi sudah, kemudian hal-hal yang terkait dengan mensolatkan jenazah. Misalkan sholat gaib dan semacamnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adapun hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.